Nah, selanjutnya target ideal atau jangkauan bisnis. Nah, jangkauan kita ini apakah cukup di lingkup Himapes atau cukup di lingkup Unsri atau kita ingin cakupan kita ini nasional. Bisa juga itu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Dan selanjutnya juga dalam 4 bulan pertama bisnis berjalan, daerah yang akan menjadi target pasar harus kita tentukan daerah mana saja yang akan kita jadikan target pasar. Selanjutnya, cara calon pelanggan mencari produk yang ditawarkan. Nah, jadi calon pelanggan itu mencari produk itu dari mana? Apakah dari iklan atau dari omongan teman atau juga dari poster banner yang tersedia di media-media sosial. Kita juga harus mengetahui dari mana saja pelanggan-pelanggan tersebut mengetahui tentang produk jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya juga analisis pelanggan. Pelanggan kecewa, kesulitan, masalah terhadap produk jasa yang ditawarkan dan sudah tersedia di pasar. Nah, yang poin ini kita harus meriset ke lapangan. Kita tanya ke itu namanya ke pelanggan ataupun targetan kita tadi. Misalkan tentang baju kan, baju ini apa sih kekurangannya? Nah, dari kekecewaan atau ke permasalahan kesulitan pelanggan tadi ataupun masyarakat tadi, kita cari solusinya. Dan solusi itulah yang kita aplikasikan menjadi wirausaha nantinya. Nah, selanjutnya dari semua kecewaan itu di harapan calon pelanggan Anda itu apa? Harapannya misalkan ini loh ditambah ini biar lebih menarik, ini loh. Nah, nanti kita padukan harapan-harapan tersebut menjadi sebuah realitas yang kita jadikan sebagai usaha tadi. Oke, next. Bab kelima itu hubungan dengan pelanggan, strategi pemasaran. Ya, dari mana kita memasarkannya, media sosial, iklan, ataupun dari media-media lainnya. Strategi agar calon pelanggan membeli produk. Nah, kita juga harus menentukan strategi. Bisa kita buat strategi beli satu gratis satu atau beli 5 gratis satu. Itu sesuai dengan kreativitas kita sendiri. Bagaimana kita menggait calon pelanggan untuk membeli produk jasa kita. Nah, selanjutnya juga cara Anda merespon pelanggan. Nah, kita juga di sini belajar untuk berkomunikasi yang baik kepada calon konsumen atau pelanggan kita. Karena untuk berwirausaha tidak hanya modal kita ahli dalam membuat sesuatu, tapi juga kita ahli dalam berkomunikasi dengan calon pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya strategi untuk menjadikan pelanggan loyal. Nah, strategi apa yang kita jadikan untuk pelanggan loyal? Misalkan untuk apa namanya yang menjadi member itu kita berikan bonus itu untuk menjadikan pelanggan kita terus-terusan untuk membeli produk kita. Dan selanjutnya tempat calon pelanggan dapat membeli produk kita harus ditentukan membelinya di tempat di mana atau di offline atau juga online juga bisa, kita harus tentukan tempatnya. Oke, next. Next. Ya, yang keenam itu sumber daya, keahlian masing-masing tim. Jadi di anggota-anggota tadi kita tentukan keahliannya. Oh, si A ini pintar desain, dia di bagian marketing. Oh, si B ini pintar dalam administrasi, dia di bagian administrasi. Dan si ini pintar dalam hitung menghitung, berarti dia di bendahara. Jadi kita tentukan keahlian masing-masing tim dalam pembuatan proposal secara mendetail. Selanjutnya tanggung jawab masing-masing tim. Kita berikan juga tanggung jawab, setiap anggota tim harus memiliki tanggung jawab masing-masing. Karena di sini merupakan bentuk tim, bukan individu. Selanjutnya juga indikator keberhasilan masing-masing tim. Harus kita tentukan indikator keberhasilannya itu bagaimana. Apabila ia sudah menyelesaikan tugas ini, maka apakah bisa dikatakan indikatornya telah selesai atau belum. Nah, selanjutnya juga peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk jasa harus kita
tentukan juga secara mendetail peralatan apa saja, bahan apa saja yang kita gunakan. Selanjutnya mitra. Mitra ini merupakan apa namanya, mungkin mitra kita berusaha untuk melakukan usaha. Misalkan mitra di sini bisa kita katakan suatu kawan kita untuk berusaha, kawan dari misalkan kita usaha di bidang jasa pembuatan kaos. Tentunya kita bermitra dengan dari perusahaan sablon. Nah, dari perusahaan sablon ini kita menemukan mitra atau kawan dalam berusaha. Selanjutnya, next. Oke, selanjutnya keuangan. Oke, next. Next. Bab 7 keuangan, bab 8 luar kegiatan, next. Bab 9 itu jadwal kegiatan harus terstruktur. Next. Pengalaman pribadi. Oke, next. Oke. Ya, jadi kemarin kakak pada tahun 2021 itu lulus dari BMW dengan usaha historical coaching atau baju sejarah, mana di sini kakak mengangkat nilai-nilai sejarah dalam sebuah kaos. Oke, next. Waktu yang tidak banyak, jadi kita next. Oke, kita mengutip kata dari Jack Ma. Oke, kembali. Mungkin ketika ada kesempatan, tidak ada yang melihat. Ketika ada yang mengambil kesempatan, kamu memandang rendah orang itu. Ketika orang lain menghasilkan uang, kamu tidak paham. Ketika kamu mengerti, kamu sudah terlambat. Dari Jack Ma. Oke, next. Tips dan trik lulus BMW. Pertama, buatlah produk yang unik, yang berbeda. Semakin benar yang kata Alda tadi, semakin berbeda, semakin menonjol. Karena itu, kalian harus semakin berinovasi dan kritis dalam menemukan produk yang inovatif. Kedua, produk harus potensial dan logis yang kamu buat. Apakah produk itu bisa kita buat atau tidak. Dan juga memiliki potensi yang besar apabila kita hasilkan. Yang ketiga, buatlah perencanaan pemasaran dan produksi yang meyakinkan penguji. Pemasarannya melalui apa, dan juga produksinya melalui apa saja. Harus sesuai dengan logika hingga dapat meyakinkan penguji. Yang keempat, proposal yang kamu buat haruslah sesuai dengan pedoman. Nah, jadi setiap proposal itu yang pertama, kita harus sesuai dengan pedoman terlebih dahulu. Tidak akan lulus sebuah proposal apabila tidak sesuai dengan pedoman. Percuma juga kalau kita memiliki produk yang unik, yang menarik, tetapi tidak sesuai dengan pedoman. Itu juga tidak akan menarik atau meyakinkan penguji. Karena itu, produknya harus unik dan proposal harus sesuai dengan pedoman. Dan yang kelima, jangan lupakan urusan administrasi, mulai dari tanda tangan dosen dan juga data-data, biodata anggota PMW. Itu juga merupakan hal-hal yang penting yang seringkali dilupakan oleh para peserta PMW. Mungkin itu saja sedikit presentasi dari saya. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa di sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Muhammad Reynaldi atas pemaparan lanjutan materinya yang tentu dapat menambah wawasan pengetahuan baru bagi kita semua untuk mengikuti program mahasiswa wirausaha WAP, di mana saat ini saya hanya membuka satu sesi untuk 4 orang penanya, 2 pertanyaan untuk Kak Alda dan 2 pertanyaan lagi untuk Kak Reynaldi. Jadi kepada para peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand dan dimohon untuk berbicara ketika disilahkan. Dan bagi yang terkendala sinyal maupun mikrofon, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format tujuan pertanyaan untuk Kak Alda atau Kak Reynaldi.
Baik, saat ini sudah ada yang raise hand. Disilahkan kepada Saudara Indra Alam terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Alam Fabira Negara dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Izin bertanya, ini pertanyaannya mungkin bisa dijawab oleh dua narasumber sekaligus atau boleh perwakilan aja, Kak. Pertanyaan saya tuh, apa Kak perbedaan dari PMW dengan PKM kewirausahaan Kak yang diadain oleh Kemendikbudristek? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Indra Alam atas pertanyaannya. Kepada Kak Alda ataupun Kak Muhammad Rinaldi, apakah ingin menjawab langsung, Kak? Disilahkan. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik dari Saudara Indra Alam Negara mengenai apakah perbedaan PMW dengan PKM kewirausahaan. Jadi kedua-keduanya ini sama-sama mengenai tentang kewirausahaan. Namun mungkin untuk perbedaannya sendiri itu kalau PMW itu pendanaannya dari pihak Unsri, pihak Universitas Wijaya. Sedangkan dari PKM itu pendanaannya dari Kemendikbud Dikti atau dari pusat langsung. Dan juga untuk perbedaannya lagi, kalau PMW itu tidak harus bersifat penelitian atau ilmu terapan, itu bebas. Ada bersifat kuliner kan, dan juga bersifat hal-hal yang mungkin lebih bebas dibandingkan dengan PKM. Sedangkan PKM itu kewirausahaannya itu harus bersifat ilmu atau penelitian, misalkan tentang PKM, tentang kewirausahaan, tentang pemanfaatan daun jambu sebagai minuman atau jus, lalu diperjualbelikan menjadi wirausaha. Itu kan harus melalui proses penelitian atau ilmu terlebih lebih bebas kan untuk melakukan atau membentuk suatu wirausaha. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Kak Rinaldi atas jawabannya. Kepada Kak Alda, apakah ingin menambahkan, Kak? Tidak ada, Dek. Baik, terima kasih. Untuk Saudara Indra Alam, apakah jawaban yang diberikan Kak Rinaldi sudah cukup jelas? Ya, jawaban dari Kak Renaldi tadi sudah dapat saya mengerti. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Indra Alam yang sudah ikut berpartisipasi sebagai penanya di malam hari ini. Untuk kesempatan selanjutnya, saya silakan kepada rekan saya, Saudari Kaloka Negari. Ya, sebelumnya maaf saya off cam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahki Kaloka Negari, Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Seperti yang telah disampaikan Kak Alda Maharani tadi, terkait dengan PMW atau Program Mahasiswa Wirausaha, dengan tujuan yang telah disampaikan tadi. Nah, dari hal tersebut tentunya ada beberapa kendala atau tantangan, apalagi bagi kami sebagai pemula
Nah, pertanyaan saya, apa tips dari Kakak untuk kami dalam menghadapi tantangan tersebut? Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Loka atas pertanyaannya. Untuk Kak Rinaldi maupun Kak Alda, disilahkan Kak untuk menjawab. Baik, izin menjawab, moderator. Baik, disilahkan Kak. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana tips untuk menghadapi tantangan yang dihadapi ya, tantangan di PMW. Nah, jadi tipsnya itu yang pertama kuncinya itu ada di dalam diri kita ya. Yang dibutuhkan hanya satu, kita hanya perlu yakin. Yakin bahwa kita bisa di berbagai hal itu pasti ada tantangan, termasuk juga di PMW. Nah, oleh karena itu kita harus meyakinkan diri kita bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi tantangan itu. Nah, kembali lagi ke tujuan kita, tujuan atau motivasi kita ya, motivasi kita untuk mengikuti PMW ini. Nah, jadi tujuan atau motivasi itu juga akan memperkuat diri kita untuk bisa lebih apa namanya lebih tahan gitu, tahan banting gitu terhadap tantangan-tantangan yang ada. Oke, mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Kak Alda atas jawabannya. Apakah Kak Rinaldi ingin menambahkan, Kak? Izin menambahkan sedikit. Baik, disilakan, Kak. Jadi yang dikatakan Kak Alda tadi itu sangat benar, di mana kita harus yang pertama yakin dan juga harus kembali kepada tujuan awal kita dalam mengikuti PMW ini. Apa motivasi yang terberat untuk kita mengikuti PMW ini. Dan mungkin tambahan dari saya itu di mana untuk menghadapi suatu tantangan ini kita harus bekerja sesuai dengan passion atau sesuai dengan keahlian kita atau minat kita. Artinya ketika kita mengusulkan sebuah usaha dalam PMW ini haruslah sesuai dengan keahlian kita. Misalkan kita suka mendesain atau suka namanya desain grafis, ya kita bisa membuat jasa desain grafis. Ya kita pasti mengetahui tantangan dan hambatan itu tidak bisa kita elakkan, namun bisa kita minimalisir dengan kita melakukan suatu usaha dengan apa yang kita ahli di bidangnya. Nah, selanjutnya juga untuk menghadapi tantangan tersebut, kita harus menghadapinya dengan rasa optimis, namun tetap logis. Seperti kita harus yakin saja usaha ini akan berjalan, karena dengan rasa optimis tersebut akan menumbuhkan semangat untuk kita berjuang ataupun mengembangkan usaha ini lebih maju lagi. Dan juga mungkin kita juga bisa belajar dari orang-orang sukses atau pengusaha-pengusaha sebelumnya, di mana mereka dalam membuat suatu usaha itu tidak melulu tentang sukses, tapi mereka sudah melewati 99 kegagalan dan baru menemukan kesuksesan pada percobaan yang ke-100. Nah, oleh karena itu kita juga harus seperti mereka untuk berusaha terus mencoba dan mencoba. Jikalaupun juga kita gagal pada hari ini, juga kegagalan kita menjadi kebermanfaatan bagi teman-teman kita yang baru mau mencoba. Mereka belajar dari kegagalan yang kita lakukan. Dan mungkin itu saja sih tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak
Muhammad Rinaldi yang sudah memberikan tambahan jawaban atas pertanyaan Saudari Dewi Nur Hakiki Kaloka. Kepada Saudari Dewi Nur Hakiki, apakah jawabannya sudah dapat diterima dengan baik? Ya, terima kasih sebelumnya atas jawaban dari kakak-kakak sekalian. Mungkin jawabannya dapat saya pahami. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kepada Saudari Loka yang sudah ikut berpartisipasi sebagai penanya dalam diskusi malam hari ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, di kolom chat Zoom sudah ada Saudara Muhammad Yadi Aprianto. Mungkin di sini akan saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, berapa lama Kak waktu yang diberikan oleh sebuah tim PMW ini dalam penyusunan proposal sebelum diajukan? Baik, disilakan kepada Kak Muhammad Rinaldi atau Kak Alda untuk menjawab. Ya, baik. Pertanyaan yang sangat baik dari Yedi Aprianto itu mengenai waktu dalam pembuatan proposal. Jadi untuk waktu pembuatan proposal ini itu bersifat fleksibel ya. Jadi tidak bisa kita tentukan. Tapi untuk waktunya sendiri itu nanti akan dibuat timeline dari pihak Universitas Sriwijaya. Misalkan untuk pembuatan itu dari tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal misalkan tanggal 28 April, artinya 1 bulan. Jadi untuk pembuatannya sendiri itu tergantung timeline yang diberikan oleh pihak Universitas Sriwijaya. Namun untuk penyelesaian proposalnya sendiri itu tergantung dari kita sendiri. Mau selesainya berapa hari, berapa minggu, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Mungkin itu sedikit jawabannya. Baik, terima kasih Kak Rinaldi. Apakah Kak Alda ingin menambahkan jawaban, Kak? Ya, izin menambahkan. Jadi untuk apa tadi? Dalam menyusun proposal itu tergantung inisiatif masing-masing tim ya. Jadi kalau misalkan sudah ada rencana dengan teman-teman adik-adik gitu kan, udah disusun kelompoknya. Nah, di situ pasti mencari tahu tentang informasi PMW, kapan pengumpulannya gitu. Nah, dari situ sudah bisa dipersiapkan ya, sudah bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu, sampai nanti tiba di deadline-nya gitu, baru dikumpulkan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Kak Alda yang sudah menambahkan jawaban dari pertanyaan Muhammad Yadi Aprianto. Kepada Saudara Muhammad Yadi Aprianto, apakah jawabannya dapat diterima dengan baik? Baik, untuk pertanyaan yang terakhir langsung saja saya bacakan. Selamat malam Kak, saya izin bertanya, apakah dalam pendanaan PMW ini nanti akan dipertanggungjawabkan ke pihak universitasnya dalam bentuk seperti apa ya Kak? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Kak? Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Ya, jadi pertanyaan yang cukup menarik juga dari saudara Adita Masdeja itu mengenai apakah dalam pendanaan PMW ini nanti akan dipertanggungjawabkan ke pihak Universitas Sriwijaya dan dalam bentuk seperti apa. Ya, tentu dalam pendanaan PMW ini ada pertanggungjawaban. Mengapa? Karena
dari pendanaan ini itu merupakan dana dari negara dan dana dari Kementerian Keuangan yang diintegrasikan dengan Kementerian Pendidikan, yang tentunya harus ada laporan. Dana ini diterima siapa saja dan yang menerima juga harus melaporkan untuk pembelian apa saja dana tersebut. Nah, dan juga dari penerima PMW ini kemarin itu, kalau dari pengalaman kakak itu melakukan 2 sesi. Yang pertama itu laporan tengah usaha atau setengah tahun, itu namanya MONEF, di mana kita mempresentasikan usaha yang berjalan dalam waktu setengah tahun. Selanjutnya juga yang kedua itu laporan akhir yang dalam bentuk proposal dan juga video. Itu laporan itu juga memuat barang-barang apa saja yang kita beli dan juga pengeluaran serta pemasukan apa saja yang telah kita lakukan pada 1 tahun usaha tersebut. Jadi untuk dalam bentuk seperti apa, itu dalam bentuk proposal laporan akhir dan juga video. Kalau dari teman-teman sesuai dengan pedoman yang ada. Baik, terima kasih kepada Kak Rinaldi atas jawabannya. Apakah Kak Alda ingin menambahkan, Kak? Ya, izin menambahkan sedikit ya, Dek. Nah, jadi memang benar bentuk laporannya itu dari laporan tengah dan laporan akhir ya. Jadi kedua laporan itu sangat penting. Jadi kalau misalkan di awal, jadi di laporan awal itu nanti kalian mempresentasikan ketua tim atau yang mewakili gitu ya, mempresentasikan dari PMW kalian. Nah, nanti di situ juga ada yang mengawasi ya dari pihak universitas, dan di situ nanti juga akan ditanyakan secara detail mengenai bagaimana dana itu digunakan untuk apa saja gitu. Dan di situ juga harus dicantumkan bukti-buktinya juga. Nah, kalau misalkan dari kalian nanti hanya setengah-setengah gitu dan tidak mengikuti di laporan ini nanti di bagian pendanaannya itu akan sulit gitu. Bahkan ada yang tidak dicairkan di pendanaannya. Jadi di laporan ini sangat penting gitu ya, jangan sampai dilewatkan. Mungkin itu saja deh. Baik, terima kasih kepada Kak Alda yang sudah menambahkan jawaban. Kepada Saudara Adit, apakah jawaban dari Kak Rinaldi dan Kak Alda sudah dapat diterima dengan baik? Ya, terima kasih moderator. Saya dapat mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam diskusi malam ini. Selesainya sesi tanya jawab tadi menandakan bahwa kita sudah berada di ujung diskusi malam hari ini. Untuk kesimpulan yang saya dapatkan dari kedua narasumber, di mana program PMW ini merupakan program dari Unsri yang mengharapkan mahasiswa itu menjadi job creator dan berharap para mahasiswa itu dapat menjadi pembuka lapangan pekerjaan. Contohnya bisa dimulai dengan usaha-usaha kecil. Nah, untuk tata cara maupun syarat-syarat dari kegiatan PMW ini akan dibantu share di grup supaya teman-teman sekalian dapat mempelajarinya dengan seksama. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Muhammad Rinaldi selaku pembicara dan juga Kak Alda. Beserta kepada para hadirin sekalian, saya ingin memohon maaf bila mana masih banyak kesalahan dalam memandu acara, dan kepada Tuhan kita semua sama-sama memohon ampun. Saya Citra Ayu Virginia Pama, selaku moderator, pamit undur diri. Saat ini saya kembalikan lagi kepada Saudari Nur Aini, selaku MC. Terima kasih, selamat malam.
Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Citra Ayu Virginia Pama, selaku moderator yang telah memandu diskusi kita pada malam hari ini sehingga dapat berjalan lancar. Baiklah, kita akan memasuki acara selanjutnya, yakni penyerahan sertifikat secara simbolis yang akan diserahkan oleh Ketua Pelaksana kepada pemateri kegiatan kita, Kakak Muhammad Reynaldi dan Kakak Alda Risma Maharani. Kepadanya, kami silahkan. Baik, Kak, ini sertifikat pada forum hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang kakak-kakak berikan kepada kami itu bisa berguna bagi kami ke depannya dan menjadi apa ya namanya tuh inspirasi kami ke depannya untuk ada yang memulai wirausahaan ataupun memperdalam ilmu kewirausahaan. Ini Kak sertifikatnya. Terima kasih pada semoga kalian lebih semangat dan lebih dalam berwirausaha. Ada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, semoga di bulan sejarah dapat menghasilkan ribuan pengusaha muda yang dapat meningkat kemampuan kerja. Sudah kembali ke MC. Baiklah, setelah Oh ya. Lanjut MC. Baiklah, setelah penyerahan sertifikat tadi, maka sampailah kita di penghujung acara kita pada malam hari ini, yakni penutup. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Nur Aini selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian maupun perbuatan. Kepada Tuhan sama-sama kita memohon ampun. Terima kasih kepada pemateri kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada segenap panitia yang telah bekerja dan seluruh peserta yang hadir pada kegiatan malam hari ini. Sehingga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, sekian dari saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini makasih Kak Rey, Kak Alda. Izinlah Fede. Ya, makasih Kak sudah hadir malam Terima hari kasih, ini. Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Izin live.